Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Julian Saputra dengan NIM 082111333051. Di sini saya mahasiswa program studi fisika Universitas Airlangga. Saya mengikuti kelas fisika komputasi B2. Nah, pada video ini saya dapat tugas akhir UAS, yaitu kita berdiskusi dengan ChatGPT mengenai teori gelombang. Jadi pertama-tama kita buka dulu ChatGPT. Di sini saya menggunakan Firefox. Nah, yang kita diskusikan nanti adalah kita tanya bagaimana teori gelombang, terus bagaimana persamaannya, analitik maupun numerik, terus kita minta ChatGPT ini untuk membuatkan soal dan jawabannya, lalu dibuatkan di program Octave. Oke, pertama-tama kita coba tanyakan ke ChatGPT dulu mengenai apa itu gelombang. Oke, langsung saja. Ini di kolom new chat kita ketikkan apa itu gelombang. Nah, kita lihat apa jawabannya. Ya, gelombang adalah perambatan energi melalui medium atau hampa, yang mana gelombang ini karakteristiknya meliputi amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, kecepatan gelombang. Nah, terus gelombang juga dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, gelombang mekanis dan juga gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanis melalui medium materi seperti gelombang suara, kemudian gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium atau seperti gelombang cahaya atau gelombang radio. Nah, di sini coba kita tanyakan bagaimana persamaan gelombang, jelaskan secara fisis. Oke. Ya, jadi persamaan gelombang biasanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana gelombang bergerak dan bereaksi terhadap medium yang merambatinya. Terhadap beberapa bentuk persamaan gelombang bergantung pada jenis gelombangnya. Nah, di sini contoh persamaan gelombang pada tali dapat dinyatakan dalam persamaan gelombang transversal sebagai berikut. Nah, di mana Y adalah posisi partikel pada tali pada posisi X dan waktu T. Di sini Y mengandung fungsi X dan T, kemudian A ini ada amplitudo, kemudian K ini adalah konstanta, kemudian X posisi, omega ini frekuensi, kemudian T ini adalah waktu, dan C ini adalah fase awal. Ada berapa jenis persamaan gelombang? Ya, coba kita tanyakan ada berapa jenis persamaan gelombang. Nah, jadi gelombang itu terdapat beberapa jenis persamaan, di mana yang awal tadi ini adalah persamaan pada gelombang tali. Kemudian di sini ada persamaan gelombang mekanis, kemudian gelombang suara, persamaan gelombang elektromagnetik, dan juga gelombang panjang dan gelombang de Broglie.
coba kita tanyakan satu-satu, atau kita pilih salah satu untuk dijelaskan. Kita minta ChatGPT untuk menjelaskan secara fisis atau persamaan analitiknya. Jelaskan secara persamaan analitiknya dari dan jelaskan lebih detail. Soalnya ini kan kita sudah diberi persamaan analitiknya, kita coba tanyakan, kita suruh menjelaskan secara fisis dan kita suruh menjelaskan lebih detail persamaan analitiknya dari, mungkin di sini kita pilih persamaan gelombang yang awal tadi, yang gelombang pada tali. Persamaan analitiknya dari persamaan gelombang pada tali. Maaf ya, soalnya tadi persamaan yang awal muncul adalah gelombang pada tali, jadi ya ini gelombang pada tali, jadi kita coba suruh jelaskan ke ChatGPT. Ya, di sini dijelaskan lagi persamaannya, yaitu Y mengandung YXT A sin dalam kurung KX min omega T. Nah, kemudian interpretasi fisik amplitude ini mewakili besarnya deviasi maksimum dari posisi keseimbangan. Kemudian bilangan K ini adalah seberapa cepat gelombang terbang di kisaran tali. Terus frekuensi angular atau omega ini menunjukkan seberapa cepat gelombang bergerak melalui tali. Nah, omega ini sama dengan 2pi kali frekuensi. Kemudian fase awal ini merupakan posisi awal dari gelombang pada suatu waktu T sama dengan 0. Itu mengontrol posisi gelombang pada titik waktu tertentu. Nah, ini contoh fisisnya, misalkan kita mempunyai gelombang pada tali dan kita ingin mengetahui posisi partikel pada tali pada suatu posisi X dan waktu T dengan menggunakan persamaan gelombang di atas, kita dapat menghitung nilai Y yang mengandung fungsi X dan T untuk memperoleh posisi partikel pada tali pada saat dan lokasi tertentu. Nah, di sini misalkan Y X-nya itu 1 meter dan T-nya ini 2 detik. Kita dapat memasukkan nilai ini ke dalam persamaan dan menghitung seperti pada rumus ini. Nah, dengan menggunakan nilai-nilai amplitudo, bilangan gelombang, kemudian frekuensi angular dan fase awal yang diberikan, kita dapat menghitung nilai Y untuk menentukan posisi partikel pada tali pada saat dan lokasi tersebut. Nah, dari sini coba kita dari persamaan analitik tersebut, soalnya ini kan masih persamaan analitik, jadi dari suatu kejadian dianalisis kemudian timbul suatu persamaan. Nah, dari situ karena tujuan akhir kita adalah membuat program oktav, jadi kita bawa persamaan analitik tersebut ke persamaan numerik agar bisa decoding. Nah, dari persamaan analitik tersebut jadikan ubah persamaan analitik tersebut ke dalam bentuk persamaan numerik. Coba kita lihat.
Oke, sini jawabannya untuk mengubah persamaan gelombang pada tali ke bentuk persamaan numerik, kita perlu mengaproksimasi variabel-variabel kontinu seperti X dan T dengan nilai-nilai diskrit. Nah, dengan melakukan pendekatan ini, kita dapat menghitung nilai-nilai Y pada titik tertentu pada tali dan pada waktu dan posisi tertentu. Variabel-variabel diskrit tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Nah, di sini X ini mengandung indikator I, di mana I ini adalah I dikalikan delta X. Itu juga dengan T waktu, mengandung indikator N, di mana sama Tn sama dengan N dikalikan delta T. Sehingga persamaan gelombang diskrit dapat ditulis sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan ini, kita dapat menghitung posisi partikel pada tali pada setiap titik dan waktu tertentu dengan memasukkan nilai-nilai diskrit untuk Xi dan Tn, A, K, omega, dan Z. Ini hanya merupakan pendekatan numerik yang sederhana dan tidak memperhitungkan banyak aspek kompleks dari gelombang, tetapi memberikan gambaran tentang bagaimana persamaan gelombang dapat diimplementasikan secara numerik. Metode numerik yang lebih canggih seperti metode elemen hingga atau metode spektral dapat digunakan untuk mengatasi kasus-kasus yang lebih kompleks. Oke, dari jawaban ini berarti kalau saya tangkap kita sudah diberikan metode persamaan numeriknya. Jadi coba kita buat contoh soal. Buatkan saya contoh soal. Contoh soal mengenai gelombang tersebut dan selesaikan menggunakan program Octave. Oke, coba kita suruh untuk membuatkan soal dan memberikan jawabannya. Oke, mari kita pahami soalnya dulu. Di sini soalnya sebuah gelombang pada tali memiliki persamaan gelombang transversal sebagai berikut. Nah, dengan X dalam meter dan T dalam detik. Tentukan posisi partikel pada tali pada X sama dengan 0,5 meter dan T sama dengan 0,25 detik. Nah, ini kita diberikan programnya untuk menyelesaikan soal tersebut. Kita coba run di GNU Octave. Coba kita buka Octave dulu. Coba kita bersihkan window-nya. Nah, kita copy soal jawaban tadi ke GNU Octave. Nah, apakah ChatGPT bisa memberikan contoh soal dan jawaban yang benar? Mari kita lihat. Kita tambahkan CLC dan clear all dulu untuk membersihkan common window dan juga workspace-nya. Coba kita run. Ya, kita save dulu di semester 5 Viscom UAS. Beri nama soal gelombang. Oke, kita save. Mari kita lihat apakah bisa. Nah, jadi ini ternyata nggak error ya. Apa program yang diberikan oleh ChatGPT ini kalau kita full screen kan, dari soal
yang diminta ini tentukan posisi partikel pada tali pada X 0,5 meter dan T 0,25 meter dapat diselesaikan oleh ChatGPT yang program Octave-nya saya copy di sini tadi. Jawabannya adalah posisi partikel pada tali pada X sama dengan 0,50 meter dan T sama dengan 0,25 detik adalah 0,1 meter. Oke, jadi ini program yang tadi diberikan, kita dapat menganalisis bagaimana posisi partikel pada saat X dan T-nya itu sekian. Mungkin itu saja, cukup sampai di sini diskusi kita dengan ChatGPT. Di sini saya menganggap bahwa ChatGPT ini sangat keren ya, bisa membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan apa gitu. Tergantung kita nanti tanyanya itu bagaimana. Dan saya cukup kagum di sini dari persoalan yang diberikan. Saya minta program Octave-nya dan ketika saya tempel cuma butuh waktu sekali run saja, programnya ini sudah berhasil. Yang belum tentu itu orang bisa melakukan itu dalam sekali run. Cukup luar biasa ChatGPT ini. Oke, mungkin itu saja yang cukup sampai sekian video kali ini, dan sekian, terima kasih untuk yang menonton dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.